Oke, jadi pada video kali ini kita di sini bakal ngejelasin tentang bagaimana cara memasang recovery TWRP di handphone Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro ya. Sama ya, Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro itu sama ya. Seperti ini bagian belakangnya. Oke. Nah, di sini untuk pemasangannya itu sangat mudah, tetapi kalau yang belum paham pasti bakal sangat begitu sulit ya. Jadi ini adalah bahan-bahannya yang harus kalian siapkan. Ini ada TWRP copy ke internal memory, atau saya sarankan menggunakan micro SD aja. Terus nanti TWRP-nya itu pakai yang ini. Oke, yang pertama di sini handphonenya itu harus udah dalam keadaan UBL. Tandanya kalau udah dalam keadaan UBL itu di sini akan muncul tulisan unlock ya, seperti ini ya. Oke, ini kita hubungkan ke charger, nanti dia akan keluar tulisan unlock. Oke, ini bahan-bahannya udah siap. Terus di komputernya juga ini di sini komputernya harus sudah terinstall driver. Oke, kalau belum install driver silahkan diinstal dulu drivernya, nanti linknya udah kita sertakan di deskripsi juga ya. Ingat, ini file yang pertama, yang ini itu pindahkan ke internal memory handphone. Sekarang handphonenya ini kita masuk ke mode fast boot. Cara masuk ke mode fast boot yaitu tekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan, maka dia masuk ke mode fast boot. Ini yang disebut dengan mode fast boot. Lalu ini kan udah terhubung ke kabel USB ya. Ini colokin ke komputer. Saya colokin dulu ya. Oke, maka di komputernya bakal langsung terdeteksi seperti ini. Jadi kalau udah diinstal driver itu bakal terdeteksi, kalau belum diinstal driver itu belum terdeteksi. Oke, ini tadi dipindah ke internal memory ya. Lalu yang satu lagi cara eksekusinya, cara masukin TWRP-nya ke handphonenya, yaitu dengan perintah TWRP boot. Nah, untuk mengeluarkannya kita atau memasukkannya, kita di sini perlu masuk ke mode CMD. Caranya kita tekan tombol shift di sini, terus kita klik kanan. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini, Open PowerShell Windows here. Kalau misalnya nggak ditekan tombol shift, ini di sini nggak akan keluar tulisan Open PowerShell Windows here ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita tekan tombol shift, saya tekan menggunakan siku ya. Nah, belum ketekan. Nah, maka di sini akan keluar tulisan Open PowerShell Windows here. Kita buka, nah seperti ini. Nah, untuk memasukkannya pertama itu fast boot device untuk mengecek apakah handphonenya udah kedetek apa belum. Fast boot device. Kita enter. Nah, kalau keluar seperti ini, ada tulisan kodenya seperti ini, berarti dia udah keluar. Nah, cara memasukkannya, kita harus memasukkan dari TWRP boot nih, yang ini. Cara memasukkannya adalah ketikkan fastboot, spasi TWRP boot.img. Kita enter. Maka di situ dia langsung booting masuk ke mode TWRP. Kita lihat ya. Ini handphonenya langsung booting atau langsung masuk ke mode TWRP. Tadi masih ingat ya, ada satu file yang harus dipindahkan ke internal memory, yang ini, atau bisa dipindahkan juga ke micro SD. Saya sarankan sih pakai micro SD. Oke, ini udah saya pindahkan ke dalam handphone. Handphonenya udah masuk ke TWRP tadi dengan menggunakan perintah yang ini. Nah, perintah yang ini jelas ya nyampe sini ya. Nah, di sini handphonenya udah masuk ke TWRP, kita swipe seperti ini. Lalu kita klik install, arahkan ke micro SD karena tadi filenya kita pindah ke micro SD. Kita klik di sini nih yang install image yang tadi ya. Maka di sini kita akan menemukan ada file yang tadi, yaitu TWRP copy ke internal memory. Kita klik seperti ini, kita klik recovery. Nah, seperti ini lalu kita swipe supaya TWRP-nya ini permanen. Oke, baik, seperti itu. Kalau udah bisa kita ke home, lalu reboot, pilih recovery ya. Klik do not install. Kalau muncul seperti itu di Redmi Note 5 Pro, kalian klik do not install ya guys ya. Oke, ini sedang reboot masuk ke mode recovery supaya dia permanen, itu caranya seperti itu. Maka dia akan masuk lagi ke TWRP. Sangat mudah dan sangat simpel banget ya guys. Oke, kita tunggu sampai prosesnya dia menyala lagi. Oke.
Nah, udah nyala. Tinggal kita lakukan apa yang mau kita lakukan, mau install Magis, mau install ROM ya, silakan. Di sini saya setting dulu supaya di sini itu dia nggak mati layarnya. Pertama kalau mau install ROM, pastinya kita di sini harus format data dulu. Oke ya, seperti itu ya. Ini udah selesai. Terus karena kita di sini mau install ROM, kita langsung uji coba ya, maksudnya ini ya. Kita harus wipe data dulu seperti ini. Di sini kita mau install ROM nih. Oke, sebentar. Oke, saya salah klik. Nah, kita mau install ROM, misalnya mau pakai yang ini. Kita mau install Linux OS nih misalnya nih. Bisa nggak dipakai buat menginstal ROM lain? Nah, ternyata bisa. Berarti ini TWR-nya sudah betul. Sudah selesai, siap dipakai untuk custom.